Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 2 Juli 2021. Kiranya sukacita, damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Marilah kita terus giat membaca firman Tuhan. Hari ini pembacaan kita sudah sampai pada kitab yang baru, yakni 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Sebelumnya mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kesempatan pagi, hari yang baru Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memahami apa yang Kau maksudkan. Juga menolong kami untuk dapat terapkan firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai pada kitab yang baru, yaitu kitab 2 Raja-Raja. Di bagian pertama, ayat pertama sampai ayat 10 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bacakan ulang. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Asia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk pada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk pada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.' Lalu bertanyalah ia kepada mereka, 'Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu?' Jawab mereka kepadanya, 'Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya.' Maka berkatalah ia, 'Itu Elia orang Tisbe.' Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, 'Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah.' Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, 'Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu.' Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya." Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini sungguh luar biasa. Berada di pembaringan karena luka parah akibat terjatuh dari serambi di atas istana, Raja Ahasia mengkhawatirkan kondisi kesehatannya. Sebab itu ia ingin berkonsultasi dengan Baal Zebub, dewa orang Filistin. Dikatakan ayat yang kedua tadi. Mungkin terselip juga harapan agar Baal Zebub menyembuhkan Raja Ahasia
Sehingga ironisnya Raja Israel tidak mencari Allah untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi justru kepada Allah atau dewa orang Filistin, Baal Zebub. Melalui utusan yang menyampaikan pesan Elia, Allah menegur Ahazia dan memberitahukan bahwa ia akan dihukum mati. Respon pertama Ahazia adalah mempertanyakan identitas orang yang menyatakan hal itu. Lalu dengan gambaran yang diberikan oleh utusannya, Ahazia mengenali orang itu. Dia adalah Nabi Elia. Namun bukannya bertobat, karena Elia sudah memberikan nubuat kepadanya, karena Elia adalah Nabi Allah, Ahazia justru malah mengeraskan hati. Ia mengutus pasukannya dengan seorang perwira dan 50 anak buahnya atau tentaranya pergi menghadap Elia dalam ayat yang ke-9. Atas nama Raja, si perwira menyuruh Elia untuk turun dari puncak bukit. Lalu dengan menggunakan sebutan abdi Allah yang dipakai oleh si perwira dan dengan konotasi adalah otoritas Tuhan, ya, disebutkan Elia memanggil api dari langit untuk menghanguskan si perwira beserta ke-50 anak buahnya. Ayat yang 10 menjelaskan, dan Elia menjawab katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya." Itulah yang terjadi. Ahazia tidak mau berhenti begitu saja. Melihat perwira yang pertama beserta 50 anak buahnya hangus dimakan api dari langit. Ia mengutus pasukan yang kedua, dan cerita pun berulang sama, yaitu pasukan yang kedua pun hangus dimakan api. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Pantang menyerah, Ahazia mengirim pasukan yang ketiga. Perwira ketiga ini tampaknya lebih bijaksana. Mungkin ia sudah mendengar kisah tragis kedua pendahulunya, dan ia tidak ingin hidupnya berakhir seperti mereka. Allah pun tampaknya merespon si perwira yang baik ini. Malaikat Allah menginstruksikan agar Nabi Elia tidak takut pada perwira yang baik ini dan pergi bersama-sama dengan perwira itu untuk menemui Raja Ahazia. Kemudian Elia menyampaikan teguran Allah atas kesalahan Ahazia yang telah berpaling dari Allah kepada dewa yang tidak memiliki kuasa apapun. Dan Ahazia harus menanggung segala dosa-dosa yang telah diperbuatnya dengan kematian. Sungguh mahal harga yang harus dibayar oleh Raja Ahazia karena dia tidak mendengar teguran, dia mengikuti kemauannya sendiri. Diberikan peringatan oleh Elia, seharusnya dia mengikuti apa yang sudah diingatkan, tetapi dia tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai perenungan bagi kita, Allah tidak ingin dirinya digantikan oleh yang lain. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, ada satu ikatan perjanjian bahwa dialah Allah kita yang kita puji, kita sembah, dan kita menjadi umat yang diperintahkan untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya. Itulah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita senantiasa memegang apa yang telah diikatkan kepada kita sebagai umat pilihannya, sehingga kita tidak mau berpaling kepada yang lain. Hanya kepada Allah saja kita memuji menyembah, hanya kepada Allah saja kita menuruti segenap firman-Nya, karena setiap firman-Nya mendatangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi pandemi yang mencekam seperti saat ini, banyak saudara-saudara kita yang terdampak COVID, terpapar COVID. Baik Bapak Ibu yang sekarang sedang isolasi mandiri
yang juga dalam kondisi baik dan sehat. Mari kita tetap berfokus kepada Tuhan. Mari kita tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan saja, karena Dialah sumber kekuatan kita, sumber kesehatan kita. Jangan kita berpaling kepada yang lain tak kala kita sedang sakit. Hanya kita berfokus kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang penuh kuasa menjamah, memulihkan dan menyembuhkan kita dengan kasih dan juga kuasanya yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena Tuhan yang terus memberkati kami sampai pada hari ini. Juga atas firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menerapkan setiap firman yang boleh kami renungkan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kami pun boleh mengalami kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.